Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat ya, sehat semua. Oke, dikarenakan untuk mengganti tatap muka yang kemarin, tatap muka langsung, ini saya membuat video dan tolong ditonton sampai akhir biar kalian tahu, biar kalian jelas memahaminya. Kalau memang belum jelas, bisa dipertanyakan di kolom komentar seperti itu. Oke, kan kemarin kita sudah melakukan perkenalan atau berbincang-bincang, saya menyampaikan materi yang saya akan sampaikan, ya enggak? Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Nah, untuk yang kedua nanti apa yo? Ya disebutkan enggak? Ya, materi gaya dada, gaya punggung. Gaya dada atau gaya kata, dan lalu gaya punggung. Oke, yang pertama kita lakukan saya akan menyampaikan materi gaya bebas atau crawl. Mungkin belum ada yang mengerti, ini adalah pengertiannya gaya bebas dalam bahasa Inggris, itu front crawl. Ya, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Bisa dipahami ya, menghadap ke permukaan air. Tengkurap, kalau belum tahu. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Nah, ini pengertian dari gaya bebas. Nah, kenapa bisa disebut dengan gaya bebas atau crawl? Ya enggak? Nah, nih. Kenapa bisa disebut dengan gaya bebas? Nah, renang gaya bebas ini disebut juga dengan gaya crawl atau bisa juga disebut dengan gaya rimau. Gaya ini menyerupai gaya berenang seekor binatang. Ya enggak? Jadi gaya bebas ini menyerupai berenang gaya seekor binatang. Ya, ini binatangnya. Pasti kalian tahu ini binatang apa. Ya, benar. Ini binatang anjing. Nah, kenapa gerakan asli dari gaya ini menentukan gerakan gaya anjing yang sedang berenang? Tuh. Mungkin persamaannya ini nih. Dari tangan mungkin sedang meluncur atau apa, kakinya. Nah, kakinya mengepek-ngepek, mengayuh, tangannya mengayuh. Kepalanya juga menjumbul. Ya walaupun perbedaannya kan tidak kayak manusia ya, menjumbul terus napas, menyelam napas gitu enggak ya. Jadi seperti itu. Keuntungannya gaya bebas ini adalah gaya bebas memungkinkan bergerak lebih cepat dalam air daripada gaya lain. Nah, soalnya gaya bebas itu semua itu gerak. Jadi gaya bebas itu tidak bebas ya. Mungkin terserah mau gimana gitulah. Gaya bebas tetap ada aturannya. Aturannya seperti ini. Gitu gaya bebas. Jadi sudah diperjelas ya. Tadi gaya bebas itu apa? Pengertiannya. Oke, lanjut. Nah, latihan dasar gaya bebas. Yang pertama itu penyesuaian. Yang pertama, jadi penyesuaian itu ada beberapa. Pertama bisa di dinding kolam. Tangan berpegangan pada dinding, lalu mengepek-epekkan, seperti itu. Lalu, nah ini, penyesuaian nafas, yaitu menyelam dan menjumbulkan kepala, seluruh badan.
Lalu yang ketiga, di pinggiran duduk. Lalu kaki diepek-epekkan. Itu penyesuaian. Agar lebih kenal dengan air, tidak kaget gitulah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu mengambang. Mengambang. Nah, ini posisi mengambang. Ya, ini posisi mengambang. Nah, posisi mengambang pada saat berenang. Jadi mungkin kalau kalian berlatih mengambang bisa juga berpegangan seperti ini pada dinding kolam ya. Ini tujuannya juga untuk bisa mengambang juga. Nah, kalau lebih itu lagi, lebih ke jenjang yang selanjutnya atau yang agak lebih berat lagi ya, ini menggunakan bantuan alat. Nah, seperti pada gambar di samping. Lalu yang ini itu untuk mengambang tanpa menggunakan alat bantu langsung. Oke. Oke, yang ketiga yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan seperti apa? Nah, gerakan tangan itu kayak gimana ya, Pak? Gerakannya kayak gimana ya, Pak? Apakah bareng atau gimana, Pak? Nah, lihat ini. Nah, gerakan tangan bergantian mengayuh. Nah, ya, gerakan tangan ini harus bergantian mengayuh. Nah, dari salah satu mengayuhan tersebut ada sedikit bernapas. Nah, nanti akan gerakan selanjutnya. Yang ketiga, yang gerakan tangan terlebih dahulu. Nah, gerakan tangan seperti ini. Ketika pada saat berenang, pertama itu kita tangannya itu lurus. Oke. Tangannya lurus dan menghadap ke bawah. Seperti pada gambar di kiri atas pada wanita ini. Menghadap ke bawah. Lalu kita menggunakan tangan kiri untuk mengayuh terlebih dahulu. Seperti pada gambar kiri yang di bawah. Lalu yang posisi tangan di bawah ini seperti ini ya, posisi dalam air tangannya, jangan terlalu melebar tangannya. Lalu sesudah itu kalian bernapas, mengambil napas, dan posisi tangan pada saat mau menyelup menyelamkan kembali tangannya itu posisinya harus merucut seperti ini. Nah, agar lebih mudah ya. Jangan seperti rotasi karena itu akan menimbulkan suara ceplak. Nah, gitu. Itu menghambat. Oke. Selanjutnya gerakan apa yuk? Yang 4. Ya, gerakan kaki. Gerakan kaki ini nah bisa dilihat gerakan kakinya yaitu bisa dilihat ya. Gerakan kakinya bergantian secara mengepek-ngepek secara bergantian atau kaki kiri melakukan pukulan ke bawah dan kaki kanan pada puncaknya melakukan pukulan ke atas. Jadi secara bergantian seperti ini. Ini ibaratkan kaki yaitu kaki kanan ke bawah, kaki kiri ke atas. Nah, ini bergantian. Nah, seperti itu. Oke, untuk latihannya bisa menggunakan dinding pada kolam, bisa menggunakan alat bantu, bukan alat ya. Ini bisa menggunakan seseorang untuk membantu Anda melakukan gerakan kaki. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk pemula biasanya kepalanya menjumbul ya, nongol.
di atas permukaan air. Kalau yang benar itu tetap menghadap ke bawah. Oke. Lanjut. Nah, ini yang kelima, pernafasan. Bisa dilihat. Untuk pernafasan, pada saat kalian mengayuh tangan, mungkin yang pertama adalah tangan kiri diayuhkan. Nah, yang kedua, tangan kanan pada saat mengayuh itu melakukan pengambilan nafas. Nah, seperti pada contoh gambar ini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dua gerakan satu pernapasan. Jadi tidak dua gerakan dua pernapasan. Jadi kanan kiri nafas semua itu salah. Yang benar seperti ini, oke? Yang benar dua gerakan satu pernapasan. Seperti itu. Nah, ini saya akan menampilkan videonya. Mungkin dari penjelasan saya yang tadi kurang paham, bisa dipahamin dengan video ini. Oke, langsung saja. Nah, kan bisa dilihat ya. Lihatnya ke bawah. Oke, posisi badan itu harus streamline ya. Lurus. Oke. Mungkin sudah melihat videonya seperti itu. Nah, mungkin bisa ada awang-awangan gimana renang gaya bebas itu, ya. Oke, jadi nanti kan tadi harusnya ada alat ya, alat bantu. Saya belum menjelaskan alat bantu. Nanti saya akan kan bagaimana berenang menggunakan alat bantu, ya enggak? Nah, nanti saya akan membuat video lagi. Saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat alat bantu menggunakan alat bekas. Nah, karena tidak sesuai, karena tidak semua siswa mempunyai alat bantu. Nah, daripada beli kan kita membuat sendiri, ya enggak? Dengan menggunakan alat bekas, nah, lebih mudah, lebih apa ya? Tidak mengeluarkan biaya, ya enggak? Nah, nanti bisa disimak videonya nanti ya. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin untuk penugasan nanti saya kabarkan di grup WA ya. Karena biar kalian nonton terlebih dahulu, lalu saya akan share tugasnya. Dan mungkin yang kurang paham bisa ditanya di kolom komentar ya. Sebutkan nama dan absennya berapa. Oke. Mungkin cukup sekian.
penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.